Kawan-kawan Training.net, kawan-kawan Petren dimanapun berada, komisaris, direksi, teman-teman yang bekerja, dan semua pokoknya yang terlibat, tergabung, terhubung, tersambung dengan Training.net dan Petren, doakan mudah-mudahan kita bisa umroh besar. Sudah sampai di Bandara Madinah. Saya pernah berdarah-darah tentang Petren, tetapi saya kecewa saat saya mau silaturahmi menanyakan komplainan dari orang-orang di bawah saya tidak diizinkan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. 4 hari yang lalu dari channel YouTube Ars Legend mengupload sebuah video berjudul Pesan Terbaru Ustadz Yusuf Mansur ketika di Kota Madinah. Dalam video tersebut terlihat Yusuf Mansur membuat video vlog dengan istrinya, dan di sana juga terlihat Jody Brotoseno. Bagi teman-teman yang belum mengerti, Jody Brotoseno ini adalah seorang pengusaha kuliner yang bekerja sama dengan Yusuf Mansur menjalankan bisnis warung stick and shake. Yang kemarin sempat saya buatin konten bahwa kalau warung stick and shake itu masih jalan, kenapa keuntungan Yusuf Mansur dari warung stick and shake itu tidak digunakan untuk membayar karyawan Petren yang belum terlunaskan gajinya, mengembalikan hak-hak dari para korban, baik itu Hotel City, member Petren, tambang batubara, banyak gitu. Karena Yusuf Mansur adalah seorang yang paling sering berceramah tentang sedekah dan sedekah gitu. Kenapa di saat ada orang yang menuntut haknya tidak ditangani baik-baik, tidak ditanggapi secara serius gitu? Karena ini menyangkut hak orang gitu, menyangkut hak orang, teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan Training.net, kawan-kawan Petren dimanapun berada, komisaris, direksi, teman-teman yang bekerja, dan semua pokoknya yang terlibat, tergabung, terhubung, tersambung dengan Training.net dan Petren, doakan mudah-mudahan kita bisa umroh besar, haji besar insya Allah. Grup kita Training.net sama Petren, jangan lupa sholawatnya tiap hari 100 pagi, 100 sore, ya nggak? Tasbih sama istighfar sama tasbihnya ya, pagi juga 100, sore 100, kemudian ayat 4 surat tuh, Sid sama ayat 4 surat ya, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, dan Al-Mulk. Terus baca itu surah Alam Taro, Ilafi, sama ayat 1 Subhanalladzi asra, sama surah Al-Fatih. Udahlah gitu-gitu, insya Allah trainingnya maju, Petren yang maju, tapi haji dan umrah juga. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai di Bandara Madinah. Haji Tata, assalamualaikum. Makasih Ji. Mudah-mudahan semua bisa sampai ke Madinah. Salawatnya dibanyakin, 1000 sekali lah, 1000 sehari, 1000 sehari. Salawatnya cukup sallallahu ala Muhammad, tapi 1000 gitu. Terus di akhir bacaan baca ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimat. Hah? Mau foto sama saya? Iya. Fotoin, Pak. Iya. Ini nanti oh siap. Ini yang bawa jemaah nanti. Alhamdulillah khairin wa afiatin wa salamah. Udah lama. Bingung gitu sih. Oke, salawat jangan lupa ya. Sehari 1000 biar nyampe Madinah. Luar biasa ya, luar biasa beliau. Ini video diupload 4 hari yang lalu ya, dan saya rasa memang ini video baru, video terupdate. Begini teman-teman, Yusuf Mansur mengupload video sedang umroh ke Madinah atau mengunjungi tanah suci Mekah Madinah gitu. Saya cuma mau bertanya gitu, bagaimana dengan nasib booking seat umroh merdeka gitu, yang menurut data dari Pak Darso kurang lebih itu ada 7.000 orang yang booking seat di sana gitu.
Ada 7.000 orang dengan nominal jutaan rupiah, kurang lebih 3,5 juta teman-teman. Saya hanya ingin mempertanyakan bagaimana nasib mereka gitu. Bagaimana dengan kejelasan program Umroh Merdeka yang dulu digadang-gadang sangat keren dan sangat bagus gitu. Sampai ada salah satu video Yusuf Mansur untuk mengatakan bahwa wajib berpaytren gitu. Ayo berpaytren ria gitu. Namun kenyataannya hari ini kemudian masalah program itu mangkrak dan bahkan sampai korban Umroh Merdeka ke kantor Paytren itu mereka tidak diberi kejelasan. Bukan sekedar tidak diberi kejelasan, disambut pun tidak, teman-teman. Mereka hanya duduk di depan gedung, di teras-teras, di emperan-emperan, tidak mendapatkan kejelasan akan hal itu gitu. Nanti saya akan tampilkan videonya. Udahlah, pokoknya yang sekarang nih nggak ada cerita kita mau ngelaporin balik. Tuh saya minta duit booking seat umroh, ya ayo dong selesaikan. Tapi ada orang ngomong, saya nggak mau ikut umroh sama Yusuf Mansur, nih saya lagi curhat tuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mitra-mitra saya yang menanyakan tentang Umroh Merdeka. Hari ini saya sudah sampai ke kota Bandung ini di kantor Paytren. Ya, sehubungan suatu hal saya tidak diizinkan untuk masuk, ya nanti akan dikasih penjelasan oleh manajemen. Jadi mohon maaf teman-teman semua yang menanyakan tentang Umroh Merdeka, hari ini saya belum dapat penjelasan. Nanti akan dijelaskan oleh manajemen, langsung ke saya. Setelah saya dapat penjelasan, nanti akan saya sampaikan ke kalian semua, seluruh yang merasa Umroh Merdeka. Mungkin sementara itu aja yang saya sampaikan, sehubungan jauh-jauh kami bawa mitra ini juga semuanya untuk menanyakan itu, belum diizinkan masuk, jadi belum dapat keterangan yang konkret. Intinya saya nanti akan menunggu dari pihak manajemen akan nelpon saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan video yang diupload oleh Aris Legend ini kemudian dikomentari oleh para netizen. Mari kita sama-sama baca komentarnya satu persatu, teman-teman. Semoga UYM sedekah 100M buat Cianjur dan sekitarnya. Ya, seperti teman-teman ketahui, beberapa hari lalu saya juga mengupload video tentang Cianjur, gempa di Cianjur. Kita doakan saudara-saudara kita semoga mereka diberi kesabaran, keikhlasan, dan diganti rizki yang diambil oleh Allah dengan rizki yang lebih baik, rizki yang lebih barokah, teman-teman. Di video itu juga saya menampilkan saya cantumkan di deskripsi video nomor rekening dari yayasan, sebuah yayasan Rockers Pantura. Di sana saya melihat di Twitternya aktif sekali, langsung ke lokasi menyalurkan bantuan tersebut, teman-teman. Silahkan dicek saja videonya, kurang lebih 2 hari yang lalu saya upload. Doain juga 7.426 peserta Umroh Merdeka yang nggak jelas kelanjutannya. Ini sarkas semua ya. Semoga hutang investor terbayarkan, Pak. Pak, tanggung jawab sama korban-korban Bapak. Saya aminkan semoga orang ini mau bertobat. Amin. Kalau orang ini mau sih, karena saat bertobat itu berat bagi orang ini. Salah satu syaratnya harus mengembalikan uang orang-orang lain yang diembat. Apakah dia mau? Mustahil. Ya, kita tetap mendoakan beliau semoga mau kemudian bertemu dengan para korban ini. Setidaknya membicarakan dulu masalahnya seperti apa. Setidaknya mereka bertemu dulu untuk mencari solusinya, mencari titik temunya, teman-teman. Beraninya tampil dengan kamera HP saja, lari ke sana kemari. Sampai kapan jadi buronan job? Meludahi bajingan hukumnya wajib. Booking seat umroh saja nggak jelas. Ceramah ngalor ngidul, ujung-ujungnya pasti duit bisa ditebak. Baca sholat Al-Quran cuma untuk cari harta. Apa kabar Umroh Merdeka? Ya, seperti itulah komentar dari para netizen. Memang semua kemudian akan bertanya seperti itu gitu. Karena kenapa Yusuf Mansur bisa umroh? Ya, umroh itu baik ya. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa Yusuf Mansur bisa umroh sementara masih banyak masalah di belakang gitu.
Kalau saya pribadi, harusnya masalah ini diselesaikan dulu gitu. Harusnya masalah ini diselesaikan dulu. Masalah dengan para korban ini diselesaikan dulu. Kenapa sampai hari ini kemudian masalah ini terkatung-katung? Karena sampai hari ini Yusuf Mansur sulit ditemui. Tidak bisa ditemui, sama sekali tidak bisa ditemui. Begitu tertutup rapat teman-teman. Sangat sulit ditemui, sampai 2 kali korban tambang batubara mendatangi rumah Yusuf Mansur, 2 kali juga tidak ditemui gitu. Bahkan kemarin belum lama ini korban Umrah Merdeka Booking Seat itu mendatangi rumah, apalagi mendatangi kantor Paitren, itu juga tidak disambut dengan baik, bahkan tidak sama sekali tidak diajak untuk berdiskusi atau berbicara atau bagaimana, karena alasannya katanya ada media gitu. Ya, pada saat kami berkunjung ke kantor Paitren itu, Mas Haji, dengan kawan-kawan itu, karena memang itu desakan, kami bermaksud minta penjelasan oleh manajemen tentang Umroh Merdeka, karena ketepatan di bawah saya itu udah lama sekali itu desak saya terus. Jadi mau tidak mau saya harus sebagai leader itu harus menanyakan. Setelah sampai sana, belum sempat masuk sudah dicegat oleh petugas. Kami sangat menghargai petugas karena mereka bertugas di situ dan bertanggung jawab penuh oleh kantor Strabo. Saya sangat kaget karena saya adalah yang pertama kali berjuang untuk Paitren sampai membesarkan nama Paitren. Terlepas dari apapun cerita, saya pernah berdarah-darah tentang Paitren, tetapi saya kecewa saat saya mau silaturahmi menanyakan komplainan dari orang-orang di bawah saya tidak diizinkan masuk dengan alasan karena dilihat ada media yang ikut. Bagaimana teman-teman melihat Pak Poniman yang menjadi leader di sini? Pak Poniman mengatakan dia memiliki 100.000 members ya. Mungkin beliau kemudian merasa bertanggung jawab terhadap downline-nya, terhadap orang-orang yang dia ajak gitu. Tapi bagaimana Anda melihat kasus ini gitu? Saya pikir kasus ini flat datar begitu saja gitu. Karena seolah-olah semua pihak cuek dengan masalah ini, teman-teman. Entah berapa kali para korban ini mendatangi tokoh, mendatangi public figure, namun seolah-olah seperti hanya disuruh bersabar dan bersabar gitu. Ya, kita berdoa saja semoga hal-hal ini tidak menimpa mereka dan keluarganya gitu, teman-teman. Tidak mengalami hal-hal seperti ini, karena terus terang saja saya sebagai orang kecil merasa simpatis, merasa sangat empati sekali dengan masalah ini, karena saya merasa bahwa uang 3,5 juta, uang 10 juta, 50 juta, bahkan ada yang kemudian mengatakan kehilangan uang sampai 350 juta. Bagi saya itu sangat besar sekali, teman-teman. Bagi saya itu sangat besar sekali. Ada kemarin yang saya upload kemarin, salah satu korban dari tambang batubara itu mengatakan duit 50 juta itu dari pesangon, teman-teman. Itu artinya hasil kerja keras dia, hasil keringat dia gitu. Ya wajar ketika orang begitu berdarah-darah ingin agar hak ini kembali, karena itu tidak sedikit, teman-teman. Apalagi itu disetorkan sudah sejak lama, sejak beberapa tahun yang lalu, teman-teman. Dan hari ini mereka meminta kejelasan atas haknya, teman-teman. Kalau Yusuf Mansur selama ini menyampaikan dalam videonya sedekah dan bersedekah, apakah mengembalikan hak-hak orang itu tidak lebih wajib dari bersedekah gitu? Yang dimana menurut saya adalah mengembalikan hak orang itu lebih wajib daripada bersedekah, teman-teman. Mengembalikan hak-hak orang itu lebih wajib daripada bersedekah gitu. Tapi saya tidak tahu seperti apa jalan pikiran dari beliau. Semoga Allah memberi hidayah, teman-teman. Semoga Allah memberi hidayah. Di video saya kemarin saya juga membahas Buya Yahya yang sampai hari ini belum menemui korban tambang batubara, investasi tambang batubara yang digagas oleh Yusuf Mansur, yang dipresentasikan oleh Yusuf Mansur. Saya tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan Buya Yahya. Yang jelas saya tegaskan di sini bahwa saya masih menghargai beliau sebagai ulama, saya masih menghargai beliau sebagai guru gitu. Namun kami juga boleh kecewa dong. Kami juga boleh kecewa. Para korban tambang batubara juga boleh kecewa. Karena sampai hari ini Buya Yahya belum menemui korban tambang batubara. Kenapa demikian? Karena Buya Yahya sebelumnya sudah bertemu dengan Yusuf Mansur gitu. Bahkan diupload videonya, teman-teman. Sehingga
biar ada keadilan di sini, agar ditemui kedua belah pihak gitu. Karena terus terang Yusuf Mansur masih tersangkut dengan masalah itu, teman-teman. Masih tersangkut dengan masalah itu. Dan mungkin juga Buya Yahya tidak tahu dengan masalah itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu dengan masalah ini. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.